Jadi nama saya Hendrik Tanuwijaya. Saya sekarang mengajar meditasi mindfulness, yaitu meditasi yang membantu manusia untuk bisa mengalami kehidupannya seutuh-utuhnya. Selain itu saya juga bekerja sebagai konsultan feng shui. Jadi saya mungkin melihat arsitektur dari sudut pandang yang berbeda, di mana bagaimana suatu bangunan bisa membantu menyehatkan atau bahkan juga memperkaya dan membuat kita merasa abundant di saat yang sama. Dan di luar itu saya juga mengajar olahraga. Jadi sedari dulu saya di RAW saya suka yoga, tapi sekarang saya fokusnya di kalistenik. Jadi sekarang saya bantu untuk memfasilitasi kegiatan olahraga yang dilakukan dengan beban tubuh sendiri. Saya tahu DOT itu dari dua kawan saya yang dulunya pernah bekerja di tempat garasi ini juga, yaitu namanya Surya dan David. Nah, kebetulan waktu itu saya pengen mencari firma di mana saya bisa belajar banyak. Dan kebetulan Surya dan David waktu itu sudah, atau kalau nggak jangan-jangan udah mau keluar waktu itu. Surya dan David udah mau keluar. Kemudian saya berpikir untuk masuk, untuk kemudian belajar di DOT, karena kalau lihat dari karya-karya mereka waktu itu saya merasa kagum. Dan waktu itu saya masih ingat Kak Rich sempat datang ke Surabaya. Jadi kita makan bareng dengan Surya, dengan David. Kemudian saya mengutarakan niat saya untuk pergi ke sini. Saya masih ingat kira-kira saya bergabung itu bulan Februari atau Maret ya, tahun 2014. Jadi Surya dan David ini adalah teman-teman ngumpul pada saat saya belajar di jurusan arsitektur UKP. Nah, kalau sama Surya saya seangkatan, tahun 2007. Tapi kalau sama David sebenarnya dia lebih senior setahun, di tahun 2006. Tapi ada mata pelajaran atau mata kuliah yang nggak lulus waktu itu, jadi Davidnya mundur setahun. Nah, di situ kita ketemuan. Jadi saat itu kita seringkali kayak ngumpul bareng atau kerja kelompok arsitektur bareng. Dan waktu itu sih sebenarnya mereka sangat berdedikasi ya di dunia arsitektur. Pada saat itu saya lebih memilih untuk nyaman saja di Surabaya. Jadi mereka menantang diri untuk pergi ke Jakarta ya. Dan setelah beberapa saat sih saya merasa bahwa pilihan mereka kayaknya cukup tepat gitu ya, untuk belajar arsitektur di Jakarta. Karena pada saat itu wah, susah banget kalau saya memang benar-benar mau belajar secara pengalaman ya waktu itu di Surabaya. Itu yang saya rasakan sih. Jadi saya bergabung di RAW itu tahun 2014. Dan di sana saya banyak belajar tentang bagaimana mengkonsep satu desain arsitektur. Kalau dulu tuh saya bisanya cuma lihat referensi, terus kemudian saya pelajari kira-kira kalau rumah yang menarik itu fasadnya gimana, denahnya gimana. Nah, waktu masuk di RAW, ternyata paradigma berpikirnya dari awal sudah dirubah. Dimana waktu itu saya masih ingat saya mainan dengan masa-masa yang pokoknya ditarik ulur dengan SketchUp. Nah, jadi itu membuka dimensi kreativitas saya yang sebelumnya nggak pernah saya temuin. Yang sebelumnya cuma ambil referensi, tapi justru dari apa yang dilakukan di tim kerja RAW ini adalah dari satu masa yang misalnya sangat sederhana, karena diberi kebebasan untuk bereksplorasi dengan kita bilang mengekstrud atau memotong gitu ya. Jadinya banyak kemungkinan yang saya bisa temukan gitu. Ya, jadi itu membuat saya berpikir bahwa oh, ternyata di RAW ini saya bisa belajar untuk lebih jauh mengeksplorasi kreativitas saya. Dan lebih jauh juga mengeksplorasi bagaimana satu bentukan itu bisa akhirnya jadi macam-macam ya, nggak cuma satu jenis yang disukai masyarakat gitu. Ternyata dari berbagai macam bentukan ini bisa jadi arsitektur yang baik juga. Nah, itu yang menurut saya paling banyak saya pelajari selama di RAW. Saya masih ingat waktu itu saya nggak bikin proyek dari baru ya.
Justru awal-awal itu kemarin saya gabung dengan timnya Tatiana dan Miftah, saya masih ingat. Terus tugas saya hanyalah membuat fasad yang menarik dari bentukan massa yang sudah ada waktu itu. Jadi saya bikin 3 fasad untuk bentukan massanya. Dan tentu saja itu suatu tantangan ya, karena ternyata fasad yang dimau itu bukan cuma sekedar tempelan-tempelan gitu, tapi secara bangunan utuh itu harus punya tema sendiri gitu. Oh, alternatif 1 kira-kira temanya begini nih gitu ya untuk fasadnya. Untuk alternatif 2 misal ada tema yang berbeda. Jadi saya mulai di sana berpikir untuk holistik melihat sesuatu. Jadi nggak kesannya tempel-tempel. Ya kira-kira begitu yang saya pelajari waktu di awal-awal itu. Tentu saja ya di komen-komen sama Tatiana sama Miftah gitu ya. Dan Tatiana waktu itu nggak banyak ngomong sih, karena emang orangnya kan tipe-tipe chill gitu kalau baru ketemu orang. Jadi ya dia cuma ngomong apa adanya. Tapi dari sana sih, karena saya orangnya kan waktu itu pejuang banget ya. Jadi kalau udah diomongin orang gitu, saya berusaha yang terbaik gitu. Akhirnya juga beberapa alternatifnya di approve. Nah, kemudian ya saya cukup senang waktu itu, sehingga itu membuat saya bersemangat untuk belajar hal yang lain lagi. Saya kira untuk misalnya jam kerjanya saya kira mirip-mirip ya. Karena waktu itu kita juga udah lembur-lembur gitu sampai jam 10, jam 11 gitu. Jam 9 itu adalah jam pulang tercepat kita gitu. Kalau kita pulang jam 8 malam itu agak nggak lazim. Jadi masuknya kira-kira jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Nah, kita kerja 12 jam tuh, 12 jam lebih. Nah, untuk workflow-nya sendiri, kita ada beberapa proyek yang dikerjakan di 1 minggu yang sama misalnya. Dan biasanya kita akan kumpul bareng-bareng gitu ya di sofa, kemudian para tim leadernya akan coret-coret gitu ya di apa itu, tembok ya kemarin. Coret-coret di tembok ya. Jadi, oh kerjaan ini update-nya gimana gitu. Terus kira-kira apa yang perlu diselesaikan di minggu ini. Ya, jadi dalam seminggu itu kita udah jelas mau ngelakuin apa. Jadi di awal minggu kita ada set meeting dulu untuk membahas kinerja seminggu ke depan. Menurut saya workflow-nya sih menarik ya, karena saya nggak kerasa kayak lagi kerja yang benar-benar serius. Tapi bukan berarti saya kerjanya salah-salan ya. Tapi maksudnya ada elemen fun-nya dalam bekerja gitu. Saya bahkan itu sukanya dengerin musik pas ngerjain desain. Dan itu kayak udah chill spot banget gitu. Saya masih ingat dulu saya kerja itu kayak di pojokan gitu, ruangan himpitan gitu, which is saya cuma ada lampu-lampu LED menemani saya. Kemudian nggak cukup terang sih sebenarnya, agak gelap, tapi saya merasa nyaman aja ada di corner gitu ya. Dan saya pasang musik, ya udah saya chill dengan diri saya sendiri. Nah, menurut saya itu sesuatu yang saya nggak mikir sebagai kerjaan di mana saya nyari nafkah gitu, enggak sih. Tapi lebih ke arah bagaimana saya bisa jadiin satu desain itu menarik dan juga baik gitu bagi penghuninya. Waktu saya bekerja di RAW itu saya benar-benar bereksplorasi dengan sisi introvert saya pada saat mendesain. Dan tentu saja ini berbeda dengan kondisi saya sekarang ya, yang mengajar meditasi ke banyak sekali orang, dimana saya mau nggak mau harus berinteraksi dengan banyak orang. Dan bukan berarti saya pada waktu itu nggak ngobrol sih. Sebenarnya saya ngobrol banyak sih sama kawan-kawan di sana, tentunya di tim. Tapi masa-masa di mana saya menikmati itu adalah masa-masa sendiri ketika mendesain sebenarnya. Ya tentu saja kawan-kawan saya pada waktu itu sih membuat saya juga betah gitu. Jadi mereka fun banget ya, suka ngajakin malam-malam keluar meskipun saya nggak selalu ikutan, karena tentu saja kayaknya kalau udah malam itu pengennya ya udah pulang ke kos dan tidur. Dulu tuh
saya tuh paling nggak bisa tidur malam deh. Jadi sebenarnya jam 10 dan jam 11 itu batas. Nggak bisa kalau udah pulang kos saya langsung tidur. Dan kenyataannya emang demikian. Saya begitu pulang kos, mandi, langsung tidur. Nggak ngapa-ngapain, udah nggak pikir apa-apa, nggak ngecek HP, nggak ngecek internet, ya udah langsung tidur. Jadi mungkin karena rutinitas yang dimana pada saat pagi itu saya selalu yoga. Dan saya ke kantor tuh nggak pernah naik kendaraan sebenarnya. Saya ada mungkin berjalan kira-kira 3 km untuk dari kos saya ke kantor. Sebenarnya nggak sejauh itu, tapi karena saya biasanya pagi, saya pergi yoga dulu. Waktu itu di Gold Gym. Habis dari Gold Gym saya jalan kaki untuk ke kantor Rao. Dan itu kalau saya total itu bisa 3 km. Dan menurut saya itu enjoyable gitu, karena menurut saya itu sehat jalan gitu ya. Kemudian saya bisa menikmati sesuatu yang di luar kantor sejenak selama kira-kira setengah jam gitu. Jadi saya berjalan kira-kira butuh waktu setengah jam. Dan menurut saya itu refreshing gitu. Karena tentu saja pada saat kerja kan nggak keluar-keluar ya udah di dalam doang. Dan saya sebenarnya orangnya suka alam gitu. Dan yang membuat saya betah juga itu kan di lingkungan perumahan. Saya sering di tengah-tengah pekerjaan itu saya keluar. Ya udah saya menghirup udara segar aja di sekitar perumahannya gitu. Kemudian kalau interaksi dengan kawan-kawan, saya kira hobi saya cukup berbeda dengan mereka gitu. Mereka dulu suka main badminton kalau nggak salah ya. Terus kemudian mereka juga suka main dance gitu. Jadi mereka main nari-nari di apa sih namanya, saya sampai lupa gitu ya. Pokoknya video game, pokoknya dance gitu, kayak dance revolution kayak begituan kan. Jadi saya paling nggak bisa. Terus mereka juga suka abis pulang malam itu masih nongkrong di mana gitu. Saya itu orangnya nggak bisa malam-malam gitu, dan nggak terlalu suka main game sebenarnya. Tapi pada saat itu sih sebenarnya itu pengalaman baru saya juga gitu. Jadi saya bisa tahu, oh kalau malam-malam di Jakarta itu ada tempat makan begini tau gitu. Oh ada mie yang super pedas gitu ya. Terus kemudian juga ada kelakuan-kelakuan anak-anak tuh yang ternyata liar juga ya. Di tempat pekerjaan itu bisa heboh kayak begitu. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang baru karena saya jarang menemukan karakter atau situasi tempat kerja yang demikian di Surabaya. Karena saya taunya kalau kerja ya formal, serius gitu ya. Tapi justru efek playfulness dari situasi kantor sendiri itu justru yang memantik kreativitas saya gitu. Jadi daripada saya monoton terus, saya merasa saya itu orangnya butuh berinteraksi. Itu untuk kemudian memancing kreativitas. Bukan berarti kemudian saya jadi ekstrovert, enggak gitu. Tentu saja saya sangat menikmati fase-fase introvert tadi. Tapi jadinya adalah ketika saya butuh untuk berinteraksi, saya jadinya suka gangguin teman-teman yang lain gitu kalau lagi nyantai gitu. Tapi gangguinnya bukan bercanda yang enggak gitu. Saya orangnya suka meluk aja gitu. Saya suka meluk, saya suka nyamperin gitu, pijet-pijet. Tentu saja yang cowok-cowok yang bisa saya peluk ya, bukan karena kenapa. Kalau cewek kan nanti saya peluk heboh nanti. Cuma tetap saya suka isengin gitu. Jadi isenginnya bukan sesuatu yang menurut saya menyebalkan sih, cuma bagi mereka itu kadang menyebalkan. Jadi saya tuh merasa kayak kalau saya nggak interaksi sama siapapun kan kayak nggak hidup aja gitu. Dan ternyata di garasi itu memungkinkan saya untuk hidup dengan cara saya pada waktu itu. Nah, hidup menurut saya itu adalah bagaimana saya bisa touchy dengan orang lain gitu. Dan menurut saya
touch itu bukan sesuatu yang aneh gitu kalau saya setelah belajar mindfulness gitu sekarang. Lapar nih. Jadi manusia itu kan makhluk mamalia ya. Jadi ketika mamalia ingin memberikan perhatian atau ingin mendapatkan perhatian, mereka itu mencari atau memberi sentuhan. Nah, tapi di masyarakat kita mungkin merasa sentuhan itu kayak, ya ngapain lu sentuh-sentuh gua gitu. Tapi sebenarnya itu kebutuhan primer manusia, yang mana mirip dengan mamalia. Jadi menurut saya kenapa saya suka meluk? Ya karena ada perasaan hangat di saya. Saya jadi bisa relate dengan mereka. Tapi tentu saja itu kan dulu. Kalau sekarang saya mesti behave ya. Karena kalau saya peluk-peluk semua orang nanti dikira gurunya naksir sama muridnya gitu kan gawat nanti. Yang saya ingat ya, pokoknya Karis kan orangnya spontan. Jadi pokoknya dia mau bikin tuh strukturnya omah yang lama itu kan. Terus ya udah kita di sana diminta sharing tentang macam-macam. Dan sebenarnya itu juga hal yang menarik bagi saya karena memberikan break ya di tengah rutinitas. Tapi di saat yang sama juga menurut kita itu jadi kayak, oh my god, deadline kita jadi molor gitu. Kita jadi butuh ngasih waktu ekstra buat kerjaan di belakang karena kita harus ngurusin brown bag itu. Tentu saja itu jadi sesuatu yang memorable ya, karena waktu itu saya masih ingat ada anak-anak KP juga. Dan anak-anak KP itu duduknya itu membaur bareng kita gitu. Meskipun mereka ada di ruangan sendiri, tapi mereka seringkali kan membaur. Dan pada saat acara brown bag itu mereka juga ikutan rame-rame. Itu situasi yang nggak pernah saya temukan di tempat kerja lainnya. Dimana bisa dikatakan itu kayak tempat yang Hong Shui-nya itu menarik orang-orang buat berkumpul gitu ya. Seperti kayaknya kalau nggak berkumpul, mungkin orang akan merasa Rao itu adalah firma yang sama dengan yang lain gitu. Karena saya dulu kan juga sempat jalan-jalan ke firma arsitek yang lain, dimana juga tempatnya nggak kalah chill gitu. Cuma ketika ada nuansa komunitas ini, saya ngerasa bahwa ke kantor itu tujuannya bukan cuma bekerja, tapi jauh lebih dari itu gitu. Saya merasa kantor itu jadi kayak rumah gitu. Karena saya kerja di Jakarta, saya mau cari rumah di mana lagi. Tapi pada saat itu tempat kerja itu menjadi tempat komunitas juga. Saya juga bisa bertemu dengan angkatan-angkatan yang di bawah saya, tapi asalnya dari Surabaya. Ya. Dan kemudian saya juga pada saat itu jadi, saya lupa namanya apa ya. Kalau nggak salah saya jadi kayak ketua tim gitu ya. Apa sih namanya? Saya juga lupa beneran. Dimana saya ada tim 1-2 orang gitu ya. Kemudian ada anak-anak KP beberapa juga gitu, dimana kita ngerjain satu proyek yang sama dan saya bagi kerjaan. Di sana saya belajar untuk menjadi leader juga. Nah itu pengalaman baru bagi saya karena sebelumnya kan saya hanya ngikut apa kata bos gitu kalau saya waktu di Surabaya dulu. Nah sekarang saya bisa dikasih kepercayaan untuk menghandle satu tim itu, menurut saya juga pengalaman yang nggak pengen saya lupain sih, karena itu membuat saya juga pede ketika memaintain satu kelompok. Karena mungkin dari awal meskipun nggak ada brown bag itu, kita tuh pada saat lunch atau dinner itu selalu melakukan sesuatu bareng-bareng. Ya, jadi pada saat ada brown bag ya sebenarnya nggak terlalu jomplang, ya. Karena toh kita melakukan sesuatu bareng-barengnya ini loh, yang masih dijaga. Tapi tentu saja kan beda kalau pada saat makan siang dan makan malam kan breaknya benar-benar kita main-main. Kalau di brown bag kan kita dipaksa untuk membuat tema dan berbicara. Ya kira-kira seperti itu.
Dan saya masih ingat pada saat itu kan di foto saya botak gitu ya, pakai jubah. Itu karena saya di tengah-tengah saya bekerja itu, saya lupa bulan apa. Itu saya ke Taiwan dan jadi biksu sementara lah. Dimana saya penasaran banget bagaimana sih rasanya jadi biksu sementara di wihara itu. Kemudian saya balik dengan kondisi yang masih pelontos karena rambut saya dicukur kalau mau jadi biksu. Kemudian tiba-tiba sama Karis ya disuruh sharing gitu ya, apa yang dialami di sana. Jadi mungkin kalau saya sembari cerita ini ya, mungkin di kala itu yang membuat orang-orang betah itu adalah ada bagian dari diri kita itu yang Karis berusaha untuk validasi. Meskipun mungkin nggak perfect, gitu ya. Misalnya, pada saat saya ke Taiwan kemudian diminta berbagi, itu kan berarti Karis mengapresiasi apa yang saya lakukan bahkan di luar pekerjaan. Bahkan memberikan kepercayaan bagi kawan-kawan yang lain untuk kemudian membagikan sesuatu tentang tema arsitektur yang menurut mereka menguasai. Dan itu memberikan kayak ruang bagi kita untuk juga berkembang ya. Jadi ketika bekerja itu nggak cuma soal mendesain, tapi bagaimana juga berbagi konsep, bagaimana kita juga bisa berbicara di depan umum, ya. Sama seperti kehidupan nggak cuma bekerja, kita melakukan banyak hal yang lain. Dan di kantor Rao yang dulu, saya merasa banyak belajar tentang kehidupan gitu. Bagaimana tentunya berinteraksi dengan orang yang hampir setengah hari itu tinggal bareng kita gitu ya. Jadi kalau mau dibilang, ya kita udah tinggal bareng ya. Kayak orang yang nikah terus tinggal bareng, kalau dilihat-lihat juga mungkin jam kita bareng lebih melebihi orang pasangan yang sudah menikah gitu. Iya kan? Kalau kita punya pasangan kita kerja selama 9 jam, mungkin kita 9 jam di rumah sendirian. Terus sisanya kita ketemu dia paling 5 jam, sisanya tidur dan kita nggak mengalami momen bareng. Tapi kalau kita dulu malah 12 jam di sini ketemu terus ya. Tinggal bareng lebih lama daripada orang married kan. Jadi kita belajar untuk ya sama-sama misalnya kalau ada waktu makan ya kita bareng-bareng ngasih jatah yang pas lah buat teman-teman makan. Meskipun saya selalu digoda, Hendrik makannya banyak, selalu ambil porsi teman. Tapi saya nggak merasa kok. Jadi banyak yang insecure kalau soal makanan gitu. Ya sama lah ketika orang tinggal bareng kan kita juga suka ngeributin makanan ya. Nah, jadi saya kira itu menjadi hal yang penting dalam berarsitektur mungkin ya, secara nggak langsung. Karena yang namanya bangunan itu adalah cermin dari pikiran kita sendiri. Bangunan adalah cermin daripada kehidupan kita sendiri, karena kita hidup juga di dalam bangunan. Nah, secara nggak langsung itu menjadi pengetahuan kolektif bagi kita. Apakah harus pengetahuan arsitektur? Enggak gitu. Mungkin bagaimana sikap kita ketika menyikapi satu desain yang berbeda. Ya. Mungkin kalau kita nggak pernah berinteraksi dengan orang banyak, mungkin kita bisa kekeh dengan satu desain kita. Tapi kenapa kita bisa menjadi begitu fleksibel? Karena mungkin kita juga belajar fleksibel ketika bersama dengan kawan-kawan yang ada di kantor. Bagaimana kita juga fleksibel terhadap waktu. Kita juga fleksibel terhadap deadline. Yang tadi molor itu. Pernah suatu saat kita tuh lomba, sampai saya mikir udah nggak mungkin deh. Ini kayaknya nggak mungkin selesai gitu. Wah gimana selesainya? Misalnya waktu tinggal 5 jam lagi terus masih belum apa-apa. Tapi nyatanya juga selesai dan bisa dikebut rame-rame gitu. Nah, jadi persepsi kita tuh ditantang di satu sisi. Dan ketika berhasil selesai, saya juga kagum. Wah, ternyata bisa juga ya. Gitu. Apalagi pada saat semua sudah selesai, tinggal ngumpulin, kita juga deg-degser gitu. Pernah suatu saat semua udah selesai, terus hanya ada waktu 2 jam sebelum deadline pengumpulan. Terus gimana ya?
kita telepon-teleponan gitu. Gimana, udah ngeprint nggak, udah selesai belum, kamu udah di mana gitu. Kamu udah nyampe nggak gitu di sana untuk ngumpulin karyanya gitu kan. Dulu meskipun bisa dikirim online kan, dulu mereka mintanya ngeprint ya kalau mau ngumpulin lomba. Itu kita udah deg-degan gitu. Nyatanya juga bisa ya. Jadi ada banyak mimpi-mimpi kecil yang di RAW itu kita sama-sama bangun. Dan mungkin itu salah satu yang membuat kita betah lah, karena kita nggak merasa monoton aja. Kita merasa kayak kehidupan yang kompleks. Dan mungkin saja ini juga tidak terlepas dari drama. Yang namanya kehidupan itu kan nggak mungkin tanpa drama. Kalau kita lihat film, nggak ada dramanya, tidur mungkin. Karena kita merasa semuanya baik gitu. Enggak gitu. Ada drama itu juga membantu kita untuk mungkin sejenak merefleksikan ya tentang kehidupan kita sendiri gitu. Dan jadinya justru mungkin itu membantu kita supaya lebih tahu ya ke arah mana kita mau pergi. Gitu sih kalau dari saya begitu. Karena saya masih ingat waktu saya mau keluar dari RAW gitu ya, saya ketemu Kak Rich. Pada saat itu saya berat banget untuk ninggalin, gitu kan? Dan saya minta izin. Pada saat itu Kak Aris nggak setuju gitu ya, agak marah ya. Ya understandable lah ya, bisa dimengerti. Karena orang mau keluar kok dadakan gitu. Tapi karena itu sesuatu yang saya inginkan, saya waktu itu ada kesempatan untuk pergi ke India, ya untuk stay di sana kira-kira sebulan. Dan saya pengen banget gitu, karena saya orangnya eksploratif. Nah sama Karis waktu itu nggak diizinkan. Tapi entah kenapa pada saat itu tiba-tiba saya nangis gitu. Terus saya bingung, kenapa saya nangis ya? Sebenarnya sedih amat juga kagak gitu. Terus Karis kayaknya agak shock gitu ya. Terus akhirnya Karis bilang ya udah nggak apa-apa kalau mau keluar. Pada saat itu saya akui ada keegoisan dari saya sendiri gitu. Dimana ya apa kalau saya udah pengen, saya pengen ngelakuin itu. Jadi kepala batu agaan. Tentu saja sampai sekarang sih saya merasa Karis itu guru ya. Saya nggak pernah merasa kayak Karis itu bos. Karena kan saya intensinya ke RAW itu adalah untuk belajar. Kalau untuk belajar berarti kita belajar pada seseorang, berarti seseorang itu siapa? Guru kan. Jadi saya sudah awal mindsetnya adalah guru. Ya meskipun di satu sisi ya saya butuh duit juga ya untuk hidup. Dan mungkin dikala pada saat saya keluar itu ya mungkin kesedihan dari murid yang lepas dari gurunya gitu sih mungkin ya yang saya rasain. Dan itu suatu emosi yang mungkin jarang orang mungkin tahu dengan detail. Mungkin sebenarnya mereka merasa demikian. Cuma di budaya kita itu kan yang seharusnya guru itu sangat dihormati. Bagi kita itu kan di masyarakat modern di kota itu biasa aja. Ya guru bahasa Inggris, guru les. Ya. Tapi kalau saya mungkin dari dulu punya genetik yang udah menghormati guru gitu, karena di tradisi spiritual saya itu guru dipandang tinggi. Ya. Mungkin secara konseptual saya nggak terlalu musingin, tapi mungkin secara hati sih ada hal tersebut. Jadi saya selalu menganggap siapapun di mana saya belajar, meskipun itu kalistenik, olahraga, orang yang pernah saya anggap sebagai seseorang yang bisa mengajari saya, ya saya hormat. Ya, nggak peduli apapun borok-boroknya. Karena apa yang saya dapat jauh lebih penting daripada keburukannya. Dan itu yang membuat saya merasa hidup ya sebagai manusia. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bebas dari ketemu boroknya orang. Bahkan kita udah merit, tambah lama tambah ketemu boroknya kan.
Bukan ketemu manisnya, tambah lama ketemu pahitnya. Dan hal ini menurut saya relasi yang mungkin nggak bisa dijabarkan dengan apakah saya udah putus atau masih nyambung atau gimana. Menurut saya lebih gitu ya. Karena setelah saya resign pun saya masih kontakan dengan Kak Rich. Setelah saya masih kerja arsitek di Surabaya, setelah saya keluar dari sini, itu pun juga masih beberapa kali saya datang. Ya. Jadi saya nggak merasa ada sesuatu yang terputus gitu ya. Tapi mungkin saya merasa hanya saya butuh balik ke Surabaya aja pada saat itu. Dan apakah itu keputusan yang tepat? Sebenarnya saya juga nggak tahu. Toh endingnya saya depresi pada saat itu. Tapi endingnya depresi di Surabaya. Tahu ujung-ujungnya saya jadi tahu tentang mindfulness dengan lebih dalam dan jadi berbagi mindfulness. Dan nyatanya toh saya kembali lagi di sini gitu, untuk bantu-bantu beberapa hal dengan Kak Rich. Jadi kita tidak memaknai suatu hubungan itu sebagai putus ya. Guru saya pernah bilang satu hal pada saya gitu. Perlakukan setiap orang yang kamu temui, kapanpun itu, sebagai kesempatan terakhir kamu menemuinya. Anggaplah besok kamu mati. Dan ini adalah kesempatan terakhir kamu berbincang padanya. Ya karena kita nggak pernah bakal tahu interaksi kita tuh bakal jadi kayak apa nantinya. Jadi alih-alih kita membingungi pikiran kita sendiri, kenapa kita nggak benar-benar tulus ketika berinteraksi dengan orang? Apapun itu, konflik atau hal yang baik. Kita nggak pernah tahu jadinya kayak gimana. Buktinya saya juga dulu pernah konflik kan, tapi jadinya juga sekarang nggak ada masalah. Dan Kak Rich adalah orang yang bisa membuka kesempatan itu sih, karena Kak Rich juga orang yang menurut saya terbuka dan tidak kaku terhadap penilaiannya sendiri gitu. Terbuka untuk belajar. Mungkin yang saya maknai itu adalah yang saya maknai dalam hidup saya itu bahwa apa yang dianggap buruk oleh orang lain itu bisa jadi menjadi berkahmu. Belum tentu akan menjadi sesuatu yang negatif. Karena saya tumbuh di masyarakat yang judgmental, menghakimi. Saya juga tumbuh sebagai anak dan remaja dan manusia dewasa yang banyak sekali problemnya. Jadi kalau sekarang orang-orang bilang ada OCD, anxiety attack, panic attack, depresi, itu saya udah pernah ngalamin semuanya. Dibully, verbal bullying, udah komplit udah. Mau kurang apa lagi? Ya. Tapi orang berpikir ini penyakit. Menurut saya tidak. Ini bukan penyakit. Menurut saya ini adalah titik-titik yang membuat saya bisa hadir di sini saat ini. Menjadi Hendrik yang sekarang. Mungkin orang akan melihat kelebihan dari Hendrik yang sekarang. Orang mungkin akan melihat kekurangan dari Hendrik yang sekarang. Dan gak apa-apa. Ya. I'm not supposedly to be a perfect. Tapi saya benar-benar akhirnya menghargai setiap momen dari perjalanan saya. Termasuk terutama yang di RAW. Pernah suatu kala, mungkin hingga sampai tahun yang lalu ya, saya sebenarnya masih merasa kangen dengan situasi di RAW. Karena saya merasa kehilangan aja momen-momen merasa di rumah tapi juga bekerja. Karena untuk menemukan satu tim dengan situasi kerja seperti ini, Anda bisa pegang omongan saya, itu langka. Dan ini juga cara kita untuk memaknai sebuah jodoh ketika kita bertemu dengan seseorang. Bertemu dengan siapapun itu adalah kejadian yang langka. Apalagi berkumpul di situasi seperti di RAW.
Mungkin orang lain tidak pernah mengalami apa yang kita alami seumur hidupnya. Bukankah ini sungguh beruntung? Apapun yang terjadi. Itu ya. Dan ketika kita memaknai hal seperti itu, kita tidak lagi memandang sesuatu itu dengan penghakiman kita. Tapi dengan bagaimana, oh, ternyata di momen ini saya bisa belajar sesuatu ya. Oh, ternyata pembelajaran saya ini berharga ya. Jadi alih-alih kita fokus terhadap aspek negatifnya, kita fokus terhadap aspek positifnya. Tapi positif bukan yang dibuat-buat ya. Positif yang memang benar kita rasakan dan kita mau jujur. Dan ini penting karena kalau kita selalu melihat aspek negatifnya, aspek yang positif ini lama-kelamaan akan tertutup gitu. Dan kita nggak merasa ini penting. Karena kita lebih mementingkan yang negatif. Dan ini yang saya pelajari ketika saya ada di sini dan kemudian sampai hari ini. Dan terakhir sih saya sudah entah kenapa nggak merasa kangen lagi. Tapi apakah ini negatif? Mungkin belum tentu seperti itu ya. Mungkin kalau saya maknai, mungkin ada bagian dari diri saya yang sudah berdamai dengan ketika saya keluar dari RAW itu. Entah itu apa. Mungkin sekarang saya lagi ada proyek gitu ya, buku Borobudur dengan Kak Rich. Ya mungkin dari kerja ini ada bagian dari diri saya yang secara nggak sadar saya berdamai. Jadi ketika saya memikirkan kejadian di RAW dulu itu, saya sudah nggak terlalu kangen sampai gimana. Ya. Jadi yang dibilang healing itu kadang datangnya tiba-tiba. Bukan sesuatu yang harus direncanakan atau diucapkan secara spesifik. Tapi di mana ada keberanian untuk show up, di sana ada kemungkinan untuk healing. Tapi di mana kita selalu menyembunyikan diri kita, di sana nggak akan ada healing. Dengan alasan apapun, pembenaran, atau merasa kecewa, trauma, itu pilihan. Kita mau menciut atau terbuka. Dan ketika kita terbuka, mungkin ada sesuatu yang baru kamu temukan alih-alih kita berada di ruangan yang sempit terus-menerus. Jadi pada saat saya kerja di RAW itu, Karis itu sangat eksploratif ya terhadap ruang-ruang di garasinya itu. Entah itu pintunya yang diganti, atau ruangan dia berubah jadi ruangannya Tatiana sama Miftah. Atau sebelumnya ketika saya lihat ruangan pada saat David dan Surya bekerja itu kan masih satu lantai. Tiba-tiba udah ada mezanin gitu. Wow, masih muat ya dikasih mezanin. Dan itu sebenarnya udah kayak mepet banget sih sebenarnya, itu jalan udah nunduk-nunduk gitu. Itu sebenarnya jadi kayak cave yang dimana saya merasa nyaman gitu. Jadi menurut saya ada ruang-ruang yang kalau kita secara arsitektural itu kita bilang mustahil. Tapi sebenarnya ketika sudah dihinggapi gitu sebagai manusia yang tinggal di sana, itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Jadi corner yang lucu malah, yang menarik. Nah itu menurut saya kejutan yang menyenangkan. Ketika melihat satu corner yang tidak diduga-duga menjadi sesuatu yang bisa jadi nyaman untuk ditinggali. Itu kejutan yang menarik. Dan kemudian tentu saja kalau dibilang apakah kantornya besar itu ya enggak juga, karena garasi kecil banget gitu ya. Saya lupa ukurannya berapa, tapi paling ya 4x10 mungkin ya, kurang lebih. Dan diisi dengan begitu banyak komputer dan orang. Dan di sana mungkin justru yang merekatkan kita ya. Kalau saya lihat sekarang juga masih tempet-tempetan kan, which is suasananya masih ada gitu. Tapi dulu dengan ruangan segitu kan muatnya juga ya paling berapa orang kan. Nah, situasi yang mendekatkan itu juga mungkin membuat saya kerasan. Jadi ternyata nggak perlu loh kayak ruangan yang begitu luas, kayak kalau kita lihat di majalah arsitektur kan kayaknya ideal banget ya. Wih gila, luas banget ya kantornya. Tapi sebenarnya mungkin kita nggak butuh itu.
Kita nggak butuh keindahan yang dianggap oleh masyarakat. Kita hanya butuh ruangan kecil yang kita berikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Baik itu ruangan di hati kita atau ruangan secara arsitektural. Ya. Jadi itu merupakan kejutan bagi otak manusia yang sudah didikte bahwa rumah bagus itu adalah rumah besar. Gitu ya. Atau sesuatu yang lapang. Saya nggak merasa kayak saya dihimpit oleh ruangan sempit, saya nggak ngerasa sama sekali. Ya, jadi ini sesuatu eksplorasi ruang yang menarik. Dan tentu saja, mungkin banyak dari kita berpikir, ngapain sih ruangan dirubah terus? Kayak kurang kerjaan. Ngapain coba duit disimpan aja kali ya? Ngapain kok buat konstruksi macam-macam gini, kan namanya buang-buang duit ya. Dan itu sebenarnya adalah pemikiran saya juga. Kalau saya bisa hemat, ngapain saya rubah-rubah? Itu saya. Tapi, saya sekarang nggak keberatan kalau ada orang mau rubah terus. Kenapa? Karena para guru-guru saya, semuanya orangnya nggak bisa diem juga. Ini guru spiritual loh. Jangan kira orang yang semedi di gunung, gitu, terus kayaknya stabil. Oh, semakin semedi di gunung, semakin liar berubahnya. Gitu ya. Jadi maksudnya apa? Di dunia ini nggak ada yang sama. Kalau kita semuanya sama, hidup ini nggak akan berjalan. Itu pesan guru saya. Jadi, bagaimana suatu bangunan dikatakan hidup? Ketika dia belajar untuk merubah dirinya terus-menerus. Jadi kalau misalnya Karis begini, ya saya setuju. Malah saya melihat diri saya yang kekurangan. Ya, karena wah, iya ya. Saya mestinya belajar jadi orang yang eksploratif. Berani untuk mengubah satu ruangan menjadi hal yang berbeda. Ya, mungkin itu saya melihat malah PR saya untuk belajar. Itu mungkin persepsi yang paling mengubah saya selama beberapa tahun ini. Jadi alih-alih saya berpikir persepsi saya yang paling benar, saya mulai belajar dari mengapa orang berpikir seperti ini. Ya. Dan mungkin kita bisa jujur kalau kita mau rasakan, kita sebenarnya juga suka ya raw ini berubah terus. Tapi di satu sisi yang sama kita juga merasa kayak ngapain sih rubah terus, repot-repotin. Nah, ini justru menunjukkan kebiasaan kita sebagai manusia yang ketika diminta berubah nggak mau. Karena apa? Repot-repotin, males berubah jadi orang yang lebih baik. Ya gini aja udah enak kok. Ya jadi saya nggak setuju kalau kehidupan itu dipisahkan dari arsitektur. Apapun itu, nggak cuma arsitektur. Yang namanya kehidupan adalah satu kejadian utuh, di mana bangunan ini pun juga adalah bagian dari kehidupanmu sekarang. Dan ketika kita bicara tentang mandala ya, yang saya bahas dengan buku Omah yang terbaru nanti. Mandala itu adalah di mana kita bisa hidup dalam satu ekosistem secara harmoni. Dan bangunan raw itu sendiri adalah mandala. Nggak peduli seberapa besar ruangannya, seberapa kecil ruangannya. Dan di sana kita bisa lihat bahwa hidup manusia itu selalu berubah dan nggak bisa sendiri. Karena mandala selalu bergerak. Nggak bisa mandala itu stagnan. Dia selalu berputar, kayak roda. Dan dikatakan di zaman dulu ketika roda ini berputar, maka di sanalah kehidupan yang baik itu terjadi. Jangan sampai berhenti putarannya. Bahkan kalau bisa mandalanya juga bercabang. Ya semoga raw bercabang ya. Ya menurut saya perubahan yang terjadi di raw itu juga nggak cuma tentang ruangannya ya. Tapi juga secara kinerja itu bisa sangat tajam gitu perubahannya. Ya tiba-tiba untuk satu bentukan bisa dirubah ke bentukan yang lain misalnya. Atau tiba-tiba ada proyek lomba ditambahkan padahal deadline proyek yang lain belum selesai. Jadi selalu ada sesuatu yang mengejutkan di workflow-nya. Atau mungkin juga
kita tuh biasanya nunggu Kak Rich untuk datang malam-malam. Karena biasanya kita ACC itu malam-malam akhirnya. Nah tentu saja kan kita nggak tahu ya, desain kita bakal gimana ya malam ini. Nah, kita dipaksa untuk siap kalau besok-besok berubah. Gitu. Jadi malam-malam itu udah siap-siap, udah oke. Jadi ini kerjaan buat besok nih, siap-siap dirubah. Dan sebenarnya kalau kita bisa katakan ya, kayaknya saya tuh nggak pernah ketemu satu hari yang sama persis gitu di RAW. Gitu. Kayaknya setiap hari itu berbeda deh, ada warnanya sendiri gitu. Either apakah permainan yang dilakukan berbeda, atau kadang Miftah juga sering nyetel film, filmnya beda, musiknya beda. Ya kadang musiknya juga sama sih, tapi apa yang diperbincangkan juga beda. Jadi selalu ada banyak sekali perubahan di sana. Tapi ternyata mungkin di tengah-tengah perubahan ini juga habit kita sebagai manusia untuk pengen sesuatu yang sama itu juga tetap belum bisa terurai. Jadi tetap saja ada kecenderungan bahwa kita tuh pengennya yang simpel-simpel aja. Nah mungkin dari sini menurut saya maka dari itu kita mesti belajar dari perubahan itu sendiri. Yang membuat kita sadar itu sebenarnya bukan perubahan, karena perubahan semua orang juga alami. Tapi bagaimana kita mengakui perubahan itu sebagai bagian kehidupan yang nggak bisa kita tentang lagi, dan kita berniat untuk mengalami ataupun benar-benar menghidupi perubahan ini. Baru di sana ada sesuatu yang berbeda. Ya, meskipun ada beberapa yang mempengaruhi kita gitu ya secara nggak langsung. Tapi tentu saja saya semakin kesini, saya melihat bahwa mau nggak mau kita perlu untuk merefleksi ya perubahan itu sendiri. Gitu. Ya, mungkin kalau Karis bisa nambah, ya kalau bisa direfleksilah tentang perubahan ini. Jadi orang-orang nggak pada bingung ngapain sih ini anak kok berubah terus gitu. Karis itu nggak pernah bikin desain sendiri terus kemudian kita suruh mentah-mentah nerusin, nggak gitu ya. Untuk 1-2 kali adalah, tapi itu di tengah-tengah puluhan kali. Nah, which is kan nggak kerasa ya. Jadi biasanya Karis akan melempar pada kita untuk bebas mendesain, dan kemudian justru Karis yang mengembangkan dari apa yang kita desain. Dan itu sangat membantu saya. Jadi pada saat saya mendapatkan masukan, saya jadi pertama merasa divalidasi. Yang kedua, saya jadi lebih mudah untuk mengikuti perubahannya karena startnya adalah dari pemikiran saya. Gitu. Dan yang ketiga adalah saya merasa bahwa oh ternyata ini bukan limit saya. Ternyata dari begini pun masih bisa dikembangkan. Nah, jadi secara halus saja. Sebenarnya saya pas keluar itu waktu saya masih di garasi. Jadi saya nggak sempat pindah atau mengalami bangunan The Guild yang kita sama-sama bisa nikmati sekarang. Saya sempat setelah keluar itu juga sempat visit ke Kak Aris lagi, dan itu kondisinya juga masih di garasi gitu. Jadi itu lumayan lama masih di garasinya. Jadi waktu saya kerja di RAW itu saya lihat The Guild masih dalam model fisiknya gitu ya, belum ada finishing sama sekali. Bahkan fisiknya juga kayaknya belum sepenuhnya deh. Tapi tentu saja saya sempat menikmati bangunan RAW ini yang baru di The Guild. Saya sempat nginep di sini beberapa hari, 2-3 hari. Karena pada saat itu saya kayaknya ada acara gitu ya di Jakarta. Kemudian saya bilang, Karis boleh nggak nginep? Boleh gitu, ada ruangan di sini. Itu sebenarnya menarik ya, karena kalau dibilang apakah itu Hongxi yang baik, itu menurut saya tidak memenuhi kriteria itu, karena kamarnya ada di bawah tangga gitu ya. Saya merasa kayak saya lagi jadi Harry Potter gitu, tidur di dalam ruangan di bawah tangga. Dan saya masih ingat itu di area luar gitu ya, yang sekarang udah jadi
bangunan yang berbeda lah. Nah di sana itu ya saya tidur di sana dan ternyata juga ya nyaman gitu. Yang saya rasakan adalah ya tentu saja, wih lapang banget ya. Dulu squeezing, kalau sekarang kayaknya gede banget. Tapi dulu masih longgar. Sekarang udah banyak lagi barangnya. Jadi kesan saya sih, oh ternyata itu bukan final ya, masih bertumbuh terus ya. Lama-kelamaan ini juga suasananya, meskipun udah bangunan baru, lama-lama juga kayak garasi juga kayak dulu gitu. Jadi modelnya balik ke yang lama gitu. Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya jadi kayak bener-bener clean gitu. Bahkan kalau saya lihat, mungkin yang menarik itu adalah yang dulu di garasi itu, studio garasi, akhirnya malah terkopi di setiap sudut bangunan di bangunan The Guild ini gitu. Terkopi di berbagai sudut ruangan. Kayak nuansa garasinya itu tetap ada gitu. Kayak sekarang di ruangan saya ini. Ini kan kalau kita punya garasi ya kurang lebih nuansanya bisa jadi seperti ini kan. Terus kemudian kanan kiri diisi dengan rak gitu. Jadi nuansa garasinya sih tetap ada meskipun bangunannya udah gede. Ya entah kenapa ada jodoh antara Karits dengan garasi ya. Saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi kalau kita lihat pendiri Apple kan juga nemuinnya juga di garasinya kan. Steve Jobs nemuin Apple-nya juga di garasi. Ya random banget sih. Kayaknya butuh orang random untuk bikin sesuatu. Apa yang saya pelajari di RAW yang kemudian saya bawa di kehidupan sehari-hari, mungkin yang pertama adalah inklusivitas. Karena di Surabaya, pergaulan saya itu sebenarnya sangat terbatas. Tapi pas di RAW, itu ada banyak sekali manusia-manusia dengan latar belakang dan hobi yang berbeda. Dan itu menurut saya menarik. Dan itu memancing keingintahuan saya untuk kemudian ingin tahu dengan potensi orang. Karena kota di tempat saya tumbuh, itu kota Surabaya, itu kebanyakan orangnya ikut-ikutan. Kalau ada tren apa, udah ikut aja. Sorry, ini bukan judgement, saya nggak tahu seluruh orang Surabaya tentunya. Tapi orang Surabaya yang saya temui pada saat itu. Kira-kira seperti itu. Dan di sini saya merasa bahwa oh ternyata kawan-kawan di sini itu menghargai berbagai macam aspek kehidupan ya, yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Dan itu yang saya bawa sih, inklusivitas ini sampai sekarang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kreativitas itu menjadi semakin lentur bagi saya setelah dari RAW. Jadi tidak penuh dengan harus begini dan harus begitu. Justru ketika kita rehat sejenak gitu ya, kemudian kita mulai dari awal lagi, kepala kosong, kita eksploratif, malah muncul yang menarik gitu. Dan saya belajar untuk mendeskonstruksi ide-ide kreatif yang mana saya pikir sudah baik, ternyata masih belum gitu ya. Tadi dibilang Karis menggali potensi, push us to the limit, yaitu kita belajar mendeskonstruksi limit-limit yang kita buat sendiri. Dan itu adalah kebiasaan yang mungkin sampai sekarang masih saya aplikasikan di kehidupan saya. Saya pulang kerja selalu numpang temen. Saya nggak pernah pulang jalan kaki karena malam. Jadi saya selalu numpang. Karena kos saya kan juga kalau naik mobil dekat dari lokasi. Gitu ya. Itu yang pertama sih. Jadi saya merasa nggak sendiri aja. Ya, meskipun introvert. Yang kedua, yang nggak terlupakan tentu saja suasana kekeluargaannya sih. Dimana pada saat itu ya seolah-olah cita-cita kita itu kan selaras gitu. Ya dalam ruangan kecil seperti itu, dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, dengan kira-kira kerjaan-kerjaan yang kita kerjain bersama gitu. Nah, itu yang menurut saya paling memorable. Karena
kalau kita udah semakin dewasa, belum tentu kita bisa ketemu tim seperti ini lagi. Ya, jadi menghabiskan waktu dengan banyak orang untuk mengerjakan sesuatu di ruangan yang sama. Menurut saya sih itu sesuatu sih ya. Karena sampai sekarang saya nggak pernah ketemu kesempatan itu lagi gitu. Saya pernah sih ngerjain sesuatu bersama, cuma kan ya nggak setiap hari, nggak selama ini gitu ya. Dan tidak se-fun ini. Pada saat kita bekerja, kita sembari dengerin musik, sembari bercanda. Ya itu yang membuat saya berkesan ya. Karena ternyata hal-hal seperti itu yang sebelumnya mungkin kita hakimi sebagai menghalangi kreativitas, malah justru menurut saya malah membuat saya betah bekerja sebenarnya. Tuh, jadi sebenarnya pada saat saya mau keluar pun itu bukan karena saya nggak betah ya. Meskipun saya berpikir bahwa saya pengen nyari sesuatu di luar rutinitas ya. Tapi lebih ke arah bahwa saya mau melakukan hal yang berbeda gitu aja. Yang mungkin justru dipantik oleh perubahan-perubahan yang terjadi di RAW sendiri. Seringkali ketika kita bertemu, kemudian bercengkrama, kemudian bekerja, kadang kita itu terlalu sibuk dengan apa yang terlalu detail. Kadang kesalahan seseorang, kesalahan diri kita sendiri, kebaikan orang, kebaikan diri kita sendiri, atau mungkin interaksi dan ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau bahkan mungkin yang terpenuhi. Kita seringkali sibuk dengan menilai RAW itu dengan hal-hal yang demikian. Tapi di saat yang sama, kembali sebagai arsitek, kita selain juga mengenali bahwa detail adalah hal yang penting, tapi bukankah lebih penting lagi untuk mengenali di mana detail ini bisa muncul? Dan detail ini hanya bisa muncul ketika ada ruang. Jadi, mungkin pesan saya, apapun yang telah terjadi selama ini, mungkinkah kita bisa membawa perhatian kita justru pada ruangnya dan bukan hanya detailnya saja. Karena coba perhatikan, detail itu bisa jadi ada yang cacat, ada yang bagus. Sama seperti sebuah rumah. Mungkin ketika dilihat dari dekat, mungkin ada juga yang cacatnya. Tapi mungkin ketika kita lihat dari jauh, kita bisa melihat keseluruhannya dan kita bisa melihat hal ini unik. Atau mungkin ketika kita melihat kecacatan itu di konteks yang lebih besar, mungkin kita bisa merasa kecacatan itu sesuatu yang cantik. Ada satu cerita di mana seseorang marah-marah karena ada satu bata yang jelek. Bukankah jauh lebih bermanfaat ketika kita melihat ada 99 bata yang baik dari 100 bata daripada satu bata yang jelek? Tapi uniknya kita akan selalu berpikir satu bata ini adalah sesuatu yang sangat penting dan kayaknya menjudge semuanya. Bisa saja terjadi. Ketika Anda melihat suatu dinding, ada bata satu yang miring, Anda berpikir, ini arsiteknya nggak beres. Tapi bisa saja kita berpikir bahwa ini arsiteknya kreatif. Sudut pandang mana yang kita mau bawa? Maka dari itu, bagi teman-teman saya ataupun mungkin yang masih bekerja di sini, biasakan sudut pandang kita untuk meluas. Karena kita lahir jadi manusia itu ditakdirkan untuk meluas, bukan menyempit. Ya. Apakah Anda tahu alam semesta itu selalu berkembang? Semenjak Big Bang terjadi.
Jadi kenapa kita tidak menuruti apa yang diminta semesta, yaitu mengenali apa yang luas daripada apa yang terlalu detail. Tapi jangan juga kita mengesampingkan yang detail. It's okay untuk punya detail itu, karena detail itu mempercantik. Tapi apa jadinya kalau detail itu memenuhi ruangan sampai tidak terasa lagi kelonggarannya? Kita akan merasa sesak. Nah, apapun yang terjadi di The Guild atau studio garasi ini adalah keputusan kita untuk menjadikannya sebuah garasi yang sesak, atau garasi yang selalu punya potensi ruang untuk dikembangkan. Dan ini adalah pilihan kita sendiri. Dan saya kira kalau saya memilih untuk beristirahat di ruangan ini, sembari saya menikmati detail-detailnya, apapun yang terjadi. Karena bagi saya adalah yang penting saya bisa bernapas, dan orang lain bisa bernapas. Kapanpun pikiran kita membuat kita sumpek sendiri, membuat kita kepenuhan sendiri, mungkin kita bisa tanyakan, apa ini yang benar-benar saya mau? Sumpek mungkin saja juga diisi oleh kebanggaan, sumpek bisa juga diisi oleh kritik, sumpek juga bisa diisi dengan ide-ide yang terlampau kreatif, sumpek juga bisa diisi oleh ekspektasi, dan apapun itu. Dan ketika kita terlalu kaku di hal ini, maka tentu saja akan muncul ketidaknyamanan. Dan it's okay untuk ada ketidaknyamanan. Tapi di sini menjadi pilihan juga. Apakah kita terus mau merasa tidak nyaman, atau kita mau meluas karena kita sudah capek kesempitan. Oke. Jadi pesan saya sih, rawatlah diri Anda sendiri. Paling gampang adalah sebagai arsitek, rawatlah kebahagiaanmu sendiri. Jangan sampai jadi arsitek itu isinya cuma soal kerjaan. Hidup ini terlalu indah untuk kamu hanya ngurusin kerjaan saja. Berikan ruang. Dan ruang ini tidak harus ada di luar The Guild. Ruang ini bisa diciptakan di dalamnya. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa sejenak mengapresiasi setiap hari apa yang kita syukuri di The Guild ini. Itu langkah paling gampang. Mungkin itu bisa jadikan culture di sini ya. Apa yang Anda appreciate, alih-alih apa yang Anda mau kritik di setiap harinya. Bahkan mungkin di desain, setiap desain yang tidak terpakai, mungkinkah Anda bisa menemukan satu hal yang perlu Anda syukuri dari sini? Jadi alih-alih memberikan ruang hanya untuk kritik, kita memerluas ruangnya untuk bisa ada ketambahan perabot, yaitu perabot apresiasi. Dan mungkin itu justru yang membuat komposisinya menjadi lebih pas. Nah, mulai dari sana dulu. Seterusnya, ya tentu saja Anda butuh waktu untuk merefleksikan apa yang benar-benar Anda maui. Jadi Anda perlu tanyakan pada diri Anda sendiri, apa sebenarnya yang saya inginkan. Nah, jadi cuma dua itu dulu. Apresiasi, dan jangan pernah berhenti bertanya. Jadi spirit Oma adalah restless spirit ya. It's okay untuk restless, tapi don't forget to rest. Saya sendiri tidak banyak punya saran sama Courage. Saya bahagia dengan perkembangan yang terjadi di pribadi Courage. Dan saya juga nggak pernah ngumpul terlalu lama dengan Courage. Saya juga nggak tahu apa saja negatif positifnya, kan saya nggak ngerti gitu ya. Jadi selama ini sih saya kira nggak ada sesuatu yang saran yang benar-benar urgent ya. Menurut saya
saya cukup di fase apresiasi saja sama Kak Rich. Ya. Saya ingin berbicara bagaimana memandang bagaimana kontribusi Rao dan Omah terhadap ekosistem arsitektur di Indonesia adalah dari falsafah Tionghoa yang saya pelajari. Ada yang namanya Tian, yaitu langit, Ren, manusia, dan Ti, yaitu bumi. Gitu. Saya lihat Kak Rich ingin mengharmoniskan ketiganya, di mana kita bisa mengumpamakan arsitektur ini sebagai Ti atau bumi. Ya. Kemudian manusia yang di dalamnya berkomunitas, itu dibilang sebagai Ren. Dan Tian adalah ketika kita punya higher thinking, higher wisdom, dan higher compassion. Ya. Jadi ketika kita memandang sesuatu itu berbeda dengan keseharian yang otomatis. Ya, jadi kita berpikir secara beyond, kita merasa juga secara beyond. Dan di falsafah Tionghoa ini sangat anjurkan untuk mengharmoniskan antara langit, bumi, dan manusia. Karena dengan demikian, baru hal ini bisa mengulirkan sesuatu yang positif bagi generasi selanjutnya. Karena kalau tidak, maka dampak kekacauannya juga akan dirasakan di generasi selanjutnya. Ya. Jadi apa yang dilakukan Karis ini sudah membuka dimensi baru ya. Sebenarnya tidak perlu harus menjadi yang terbesar atau yang terutama. Tapi apa yang dilakukan itu sebenarnya sudah bergulir. Ada satu ucapan di satu film. Bahwa apa yang kamu lakukan di dunia ini akan membekas di keabadian. Sekecil apapun. Dengan cara yang tidak terbayangkan. Ya, jadi bagaimana apa yang dilakukan Karis untuk ekosistem arsitektur Indonesia, saya nggak tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Apa yang dilakukan oleh Karis sekarang bukan karena tidak terbayangkan. Kita seringkali pengen tahu bagaimana nantinya hal ini bisa berdampak pada dunia. Tapi jika nanti tidak sesuai, bukankah kita akan kecewa? Mungkin nanti akan menjadi bertumbuh, tapi tidak bertumbuh sesuai dengan ekspektasi kita. Dia akan bertumbuh dengan caranya sendiri. Jadi saya nggak tahu berkontribusinya seperti apa. Tapi yang pasti, saya melihat ada keharmonisan antara langit, bumi, dan manusia di sini. Jadi, alih-alih saya punya pandangan, saya juga punya harapan. Ya, semoga nanti bisa membawa pertumbuhan yang baik ya bagi apapun jenis dan dunia arsitektur yang terjadi di Indonesia. Gitu. Just go into the unknown. Let us explore together. Ya, mungkin ketika saya tua saya bisa menyaksikannya. Oke, thank you.